Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nastangin dari program studi peternakan Universitas Tidar. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi studi kasus, yaitu mata kuliah mikrobiologi dasar. Untuk yang pertama yaitu pengertian silase. Nah, untuk pengertian silase sendiri yaitu merupakan awetan basah segar yang disimpan dalam silo, sebuah tempat yang tertutup rapat dan kedap udara pada kondisi anaerob. Pada suasana anaerob tersebut akan mempercepat pertumbuhan bakteri anaerob untuk membentuk asam laktat. Nah, pada prinsip pembuatan silase adalah fermentasi hijauan oleh mikroba yang banyak menghasilkan asam laktat. Bahan yang baik dijadikan silase hendaknya mengandung karbohidrat terlarut berupa gula atau WSC yang cukup. Biasanya WSC tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni jenis spesies, fase pertumbuhan, budidaya, dan iklim. Nah, untuk kedua yaitu pembuatan silase. Pembuatan silase ini pertama, seluruh bahan hijauan dicopper dan tumbuk semua bahan mulai dari yang terbanyak komposisinya. Aduk semua bahan secara merata dan masukkan ke dalam silo atau drum atau karung yang telah dilapisi plastik, kemudian tekan sampai seluruh udara keluar dan ditutup rapat. Nah, untuk setelah itu simpan selama 3-4 minggu. Silase dapat dibuka atau dipanen untuk diberikan langsung pada ternak. Nah, apabila silase yang dimuat tidak langsung diberikan pada ternak, silase jangan dibuka. Silase harus disimpan dalam kondisi tertutup dan dapat disimpan hingga 4-8 minggu. Untuk fase fermentasinya silase itu terdapat 4 tahapan, yaitu 1. Fase aerobik. Fase aerobik ini normalnya berlangsung sekitar beberapa jam, yaitu ketika oksigen yang berasal dari atmosfer dan berada di antara partikel tanaman berkurang. Kondisi ini akan menghasilkan air dan peningkatan suhu sehingga akan mengurangi daya cerna. Kandungan nutrisi dalam fase ini harus memaksimalkan mungkin dilakukan pencegahan masuknya oksigen. Untuk yang kedua yaitu fase fermentasi. Fase fermentasi ini merupakan fase awal dari anaerob. Fase ini berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa minggu tergantung dari komposisi bahan dan kondisi silase. Nah, untuk yang fase ketiga yaitu fase stabilisasi, yaitu kelanjutan dari fase kedua, di mana fermentasi masih berkurang secara perlahan sehingga tidak terjadi peningkatan atau penurunan nyata pH bakteri asam laktat dan total asam. Nah, untuk yang terakhir yaitu fase feed out, yaitu silo yang sudah terbuka dan kontak langsung dengan lingkungan, maka akan menjadikan proses aerobik terjadi. Hal yang sama terjadi jika terjadi kebocoran pada silo, maka akan terjadi penurunan kualitas silase. Untuk proses silasenya sendiri yaitu ada 3. Yang pertama yaitu proses yang terjadi pada tanaman, di mana materi tumbuhan akan tetap aktif pada saat proses ensilase berlangsung. Proses tersebut mencakup respirasi tanaman, pemecahan protein, dan pemecahan hemiselulose. Nah, untuk yang proses kedua yaitu proses secara mikrobial. Secara alami, bakteri asam laktat akan memfermentasikan gula menjadi asam laktat. Dengan begitu akan mampu menurunkan pH dan menghambat pertumbuhan bakteri membusuk seperti Clostridia yang mampu memfermentasi asam laktat dan gula menjadi asam pirufat. Untuk proses yang terakhir yaitu proses secara kimiawi. Pada umumnya terjadi 2 reaksi, yakni reaksi Maillard dan hidrolisis. Asam dari hemiselulose dapat berpengaruh terhadap kualitas silase. Untuk yang mata bakteri apa yang bisa digunakan dalam pembuatan silase, yaitu bakteri asam laktat.
diperlukan dalam proses pembuatan silase hijauan karena berfungsi untuk mempercepat terbentuknya asam laktat pada pembuatan silase sehingga kualitas silase yang dihasilkan meningkat. Semakin banyak penambahan bakteri asam laktat dalam pembuatan silase, maka semakin cepat proses N-silase. Secara alami pada hijauan terdapat bakteri asam laktat yang hidup seperti bakteri epifit, namun demikian populasinya rendah dan bervariasi tergantung pada spesies tanaman. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas silase diperlukan penambahan monokulum bakteri asam laktat pada saat N-silase. Nah, untuk cara pemberian silase pada ternak, itu pada waktu pemberian kepada ternak jangan sering dibuka atau ditutup. Dengan satu hari cuma boleh dibuka 1 kali. Nah, gunanya itu untuk makan ternak pagi dan sore dikeluarkan sekaligus. Sebab kalau sering dibuka tanpa kualitas silase akan cepat rusak. Apabila ternak sapi atau ternak ruminansia belum terbiasa makan silase, silase diberikan sedikit demi sedikit dengan cara dicampur dengan hijauan yang biasa dilakukan. Jika sudah terbiasa, dapat seluruhnya diberikan silase sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk yang terakhir yaitu hasil penelitian silase pada ternak ruminansia. Sumbernya itu kandungan nutrisi pakan induk sapi di Kabupaten Pinrang tahun 2015. Pada tabel ini menunjukkan kandungan protein silase jagung yang mencapai 9,30% dengan serat kasar 25,14% dan kadar lemak 1,63%, bahwa jerami jagung memiliki rata-rata kualitas untuk protein kasar 6,38%, serat kasar 30,19%, lemak kasar 2,81%. Hal ini menunjukkan perlakuan silase jerami jagung mampu meningkatkan kandungan protein kasar serta menurunkan serat kasar dan lemak kasar. Hal ini terjadi karena proses N-silase menyebabkan peningkatan kandungan protein kasar. Pada pengamatan pH, silase memiliki pH yang cukup baik yaitu 3,9, bahwa fermentasi silase ini dimulai saat oksigen telah habis digunakan oleh sel tanaman. Bakteri menggunakan WSC dengan menghasilkan asam laktat untuk penurunan pH silase. Tanaman di lapangan mempunyai pH yang bervariasi antara 5 dan 6, setelah difermentasi turun menjadi 3,6 sampai 4,5. Nah, untuk rata-rata bobot badan dari PBBH induk sapi di Kabupaten Pinrang itu perlakuan pakan dengan pemberian silase jagung dan konsentrat pakan murah mampu meningkatkan pertambahan bobot badan, di mana perlakuan B dan C di mana masing-masing diberi silase jagung 50% dan 70%, peningkatan bobot badan hariannya mencapai yaitu 0,32 kg per ekor per hari. Kemudian perlakuan D yang 100% diberi silase jerami jagung mencapai 0,30 kg per ekor per hari, dan pertambahan bobot badan terendah dicapai perlakuan A yang hanya diberi silase jagung 30% sebesar 0,23 kg per ekor per hari. Hasil ini menunjukkan bahwa pemberian silase jagung 50% sampai 100% memberikan kenaikan bobot badan yang signifikan dibanding apabila silase diberikan hanya 30%. Ini menunjukkan silase jagung mampu memenuhi kebutuhan nutrisi ternak karena mempunyai kandungan protein tinggi dan tingkat portabilitas terhadap ternak pakan tersebut. Fermentasi fisik dan kimia silase yang baik dan kualitas nutrisi yang juga tergolong baik, terutama kandungan zat-zat nutrisi protein. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.